Get away from that door. Mom! Halo guys, kali ini Mimin bawain alur film horor yang diambil dari kisah nyata. Film ini merupakan bagian ke-6 dari sequel The Conjuring Universe. Film ini berjudul The Curse of La Llorona. Mungkin kalau teman-teman search di Google akan bingung kali ya, karena film La Llorona ini ada dua. Kalau film yang Mimin bahas kali ini bercerita tentang kutukan dari si La Lloronanya ya. Sedangkan film yang satunya lagi, Mimin kurang tahu cerita lengkapnya seperti apa. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel ini ya, untuk membantu perkembangan channel ini ke depannya. Film berlatar di kota Los Angeles pada tahun 1973. Film akan berfokus pada keluarga Anna dan anak-anaknya yang bernama Chris dan Sam atau Samantha. Anna merupakan seorang pegawai Departemen Perlindungan Anak. Saat itu, kepala departemen meminta pegawai lain untuk menangani kasus Patricia, karena pihak sekolah anak-anaknya memberitahu kalau mereka nggak masuk sekolah lagi. Anna yang merupakan kenalan baik dari Patricia meminta agar dia sendiri yang menangani kasus itu. Tapi kepala departemen itu bilang kalau Anna itu sibuk dan dia nggak punya banyak waktu untuk menangani kasus itu. Anna yang bersikeras agar bisa menangani kasus itu akhirnya diizinkan. Anna bersama seorang petugas polisi mendatangi rumah Patricia. Awalnya Patricia nggak ngizinin Anna buat masuk ke rumahnya. Tetapi Anna bilang ke Patricia bahwa yang masuk hanya dia sendiri, sedangkan polisi itu akan menunggu di luar. Dan akhirnya Anna diizinkan masuk ke dalam. Saat di dalam rumah, Anna menanyakan di mana anak-anak Patricia. Dan Patricia cuma bilang kalau mereka aman. Tetapi Anna nggak percaya karena dia melihat Patricia memegang kunci yang dikalungkan di lehernya. Ditambah lagi gelagat Patricia seperti seorang yang lagi mabuk. Patricia yang merasakan akan kehadiran seseorang akhirnya pergi memastikan keadaan rumahnya. Sedangkan Anna yang masih penasaran memutuskan untuk mencari sendiri anak-anak Patricia. Saat itu Anna melihat rumah Patricia berantakan dan dipenuhi lilin-lilin di setiap sudutnya. Anna melihat sebuah pintu yang terkunci dengan gembok dan dia mencoba membuka pintu itu. Tapi tiba-tiba Patricia datang dan dia meminta agar Anna jangan masuk membuka pintu itu. Anna yang terus membujuk agar Patricia mau membukanya, tapi ternyata Patricia marah dan dia nyerang Anna, bahkan hampir memukul Anna dengan palu. Beruntungnya petugas polisi yang bersama Anna masuk dan dia membawa Patricia pergi. Saat Patricia dibawa pergi, dia mengatakan kepada Anna agar jangan membuka pintu itu. Tapi ternyata Anna berhasil mengambil kunci pintu itu dan dia malah membukanya. Setelah Anna membuka pintu itu, dia melihat Carlos dan Thomas, anak-anak Patricia sedang ketakutan. Bahkan mereka meminta kepada Anna agar menutup pintu itu lagi, karena mereka bilang wanita itu akan menyakiti mereka. Anna yang berpikir kalau maksud perkataan mereka itu adalah ibunya sendiri, dan dia berjanji kepada mereka tidak akan ada lagi yang menyakiti mereka. Singkatnya, Anna membawa mereka ke panti sosial.
agar mereka tinggal di sana sementara waktu. Saat itu, Anna melihat tangan mereka memar, dan dia bertanya apa penyebab tangan mereka seperti itu. Mereka bilang kalau wanita itulah penyebabnya. Anna berpikir kalau maksud mereka adalah ibunya, tapi mereka bilang kalau itu bukan ulah ibunya. Anna yang bingung akhirnya berjanji kalau saat ini mereka udah aman. Tapi lagi-lagi mereka mengatakan kemanapun mereka pergi, mereka nggak akan aman. Malam harinya, Carlos, anak bungsu Patricia, melihat Thomas, yaitu kakaknya, pergi keluar kamar. Dan dia mencoba mengikuti kakaknya itu. Thomas! Dan saat Thomas menunjuk ke arah cermin, terlihat seorang wanita berjalan ke arah mereka. Dan kemudian scene berpindah, di mana Anna mendapat telepon dari detektif polisi yang bernama Coop. Coop bilang ke Anna kalau anak-anak Patricia ditemukan meninggal tenggelam di sungai. Anna pun segera pergi ke tempat kejadian bersama anak-anaknya, tetapi dia meminta kepada Chris agar tetap di dalam mobil menjaga Sam yang lagi tidur. Saat Anna melihat jasad Thomas dan Carlos, Patricia datang dan dia menyalahkan Anna karena Patricia udah berusaha menghentikan wanita itu. Anna yang masih penasaran dengan wanita itu akhirnya menanyakan siapa wanita itu. Dan Patricia pun mengatakan wanita itu adalah La Llorona. Dan akhirnya Patricia pun diamankan petugas ke kantor polisi. Chris yang masih penasaran akhirnya keluar dari mobil dan dia melihat ke arah tempat kejadian. Saat Chris melihat, dia mendengar suara tangisan seorang wanita. Chris yang penasaran akhirnya mencari asal suara itu, dan ternyata suara itu berasal dari La Llorona. La Llorona yang tiba-tiba muncul dari samping Chris memegang tangannya. Untungnya Chris bisa melepaskan pegangan itu. Chris yang ketakutan pergi kembali ke mobil. Dan saat di dalam mobil, La Llorona mengganggu mereka dengan membuka kaca jendela mobil itu, hingga membuat Chris makin ketakutan. Sedangkan Sam yang baru bangun sama sekali nggak tahu apa yang udah terjadi. Setelah mereka pulang, kita melihat lengan tangan Chris yang dipegang La Llorona tadi memar, sama seperti lengan anak-anak Patricia. Singkatnya, setelah anak-anak Patricia selesai dimakamkan, Anna melihat beberapa orang yang lagi mengikuti ritual penyucian diri oleh seorang dukun. Saat itu, seorang pendeta yang bernama Perez datang menghampirinya, dan dia menjelaskan ritual yang dilakukan dukun itu kepada Anna. Anna yang masih penasaran dengan La Llorona akhirnya bertanya kepada pendeta itu. Dan pendeta Perez akhirnya cerita sama Anna. Dulu di sebuah desa di Meksiko, ada seorang wanita yang paling cantik di Meksiko. Suatu hari datanglah seorang peternak yang tampan dan kaya ke desa mereka. Wanita itu menyukai peternak itu, dan begitu pun sebaliknya. Singkatnya, setelah mereka menikah, mereka memiliki 2 orang anak laki-laki yang tampan. Dan mereka sangat menyayangi anak-anaknya itu. Pada suatu kali, wanita itu mengetahui kalau suaminya selingkuh dengan wanita lain. Wanita itu sangat marah sama suaminya. Dia yang udah kebakar api emosi akhirnya merenggut apa yang suaminya sayangi, yaitu anak-anaknya. Dia yang udah dipenuhi amarah akhirnya membunuh anak-anaknya dengan cara menenggelamkan mereka di sungai.
Setelah dia sadar akan perlakuannya itu, dia menangis dan menyesal, hingga akhirnya dia juga memutuskan bunuh diri di sungai yang sama. Setelah kematiannya itu, kutukannya berkeliaran di dunia. Para orang tua menyuruh anak-anaknya agar sopan. Jika tidak, anak-anak itu akan diculik oleh La Llorona dan diambil sebagai ganti anaknya. Di rumah Anna, Sam yang lagi di halaman belakang rumah mendengar suara tangisan seorang wanita, sama seperti yang dialami Chris kemarin. Dan yak, benar, tangisan itu adalah tangisan La Llorona. Sam yang belum curiga akhirnya diganggu La Llorona, hingga puncaknya payung yang dipakai Sam terlempar ke kolam. Dan saat Sam mengambilnya, saat itu La Llorona memegang lengan Sam, tapi beruntungnya Sam bisa melepaskan pegangan itu. Singkat cerita, saat Anna pulang, dia menemui Sam di kamarnya. Anna melihat lengan Sam memar dan luka, sama seperti lengan anak-anak Patricia dan Chris. Tapi saat itu Sam bilang kalau lengannya itu nggak apa-apa. Malam harinya, Coop datang ke rumah Anna, dan dia bilang kalau Patricia nggak terbukti sebagai pembunuh anaknya, karena menurut jemaat gereja, mereka melihat Patricia pada saat anak-anaknya menghilang. Saat itu, Coop meminta Anna untuk menginterogasi Patricia, untuk membuktikan apakah kesaksian jemaat gereja itu benar atau tidak. Di sisi lain, dukun yang mengadakan ritual penyucian tadi mendatangi rumah Patricia, dan dia mengambil sesuatu yang berbentuk cairan lendir. Kembali ke Anna, saat dia mengecek berkas-berkas Patricia, dia mendapat gangguan. Saat Anna mengecek ke pintu, dia lega, karena ternyata gangguan itu berasal dari Chris yang memainkan pintu. Tapi setelah Chris sadar, akhirnya Anna langsung nutup pintu lagi dan membawa Chris masuk ke kamarnya untuk tidur. Saat Anna ingin kembali ke kamarnya, dia menemukan berkas-berkas Patricia udah berantakan di lantai. Tiba-tiba pintu kamar Sam terbuka dan tertutup sendiri. Ketika Anna melihat pintu kamar Sam, terlihat La Llorona menatap Anna, dan tiba-tiba kaca pintu Sam pecah dan pintu kamar Anna ikutan tertutup bersamaan. Anna yang ingin mencoba keluar dari kamar malah didatangi La Llorona. Tapi saat Anna memukulnya, La Llorona menghilang dan pintu kamarnya dibuka Chris dan Sam. Esok harinya, Anna mendatangi kantor polisi dan dia menginterogasi Patricia. Saat itu, Patricia bilang yang seharusnya dipenjara itu adalah Anna, karena dia udah ngasih anak-anaknya sama La Llorona. Padahal Patricia udah ngejagain mereka. Anna yang mendengar cerita itu cuma bisa diam, dan gak sengaja melihat lengan Patricia yang memar dan luka, sama seperti lengan anak-anaknya. Anna akhirnya menanyakan apa penyebab lengan Patricia itu, dan akhirnya Patricia bilang kalau penyebabnya itu adalah La Llorona. Patricia juga bilang kalau dia udah memohon sama La Llorona agar anak-anaknya dikembalikan, dan sebagai gantinya anak-anak Anna lah yang akan dibawa. Anna yang mendengar perkataan Patricia cuma bisa diam dan menangis. Singkatnya, Chris yang lagi belajar di rumah mendengar suara tangisan dari kamar Sam, dan akhirnya dia ngecek ke kamar Sam. Di dalam kamar, Chris dikejutkan sama La Llorona hingga membuat dia terjatuh dari tangga
sampai-sampai dia dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, dokter melihat memar dan luka di tangan Chris, dan dia ngira kalau ibunya lah penyebab luka itu. Singkat cerita, saat mereka sedang makan malam, Coop datang bersama seorang pegawai Departemen Perlindungan Anak. Karena sebelumnya, dokter di rumah sakit itu ternyata memberitahu kepada pihak Departemen Perlindungan Anak. Anna diminta keluar rumah agar proses interogasi pegawai itu dengan anak-anaknya bisa berjalan lancar. Setelah selesai, pegawai itu bilang ke Anna kalau interogasi itu adalah interogasi terburuk yang pernah dia lakukan. Saat Anna kembali ke dalam rumah, dia meminta agar Chris menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Chris akhirnya bercerita kalau tadi siang dia melihat seorang wanita menggunakan gaun warna putih sedang menangis. Wanita itu mengatakan kalau dia ingin mengambil mereka berdua sebagai anak-anaknya. Di sisi lain, Sam yang lagi mandi didatangi La Llorona. Dan La Llorona mencoba menenggelamkan Sam. Tapi untungnya Anna datang dan dia langsung mengeluarkan Sam dari bathtub. La Llorona yang udah di depan Anna akhirnya memegang tangan Anna dan dia mengeluarkan air mata. Besoknya mereka mendatangi Pendeta Perez dan mereka meminta bantuan agar mereka bisa dilepaskan dari ikatan La Llorona. Pendeta Perez bilang untuk melakukan pengusiran menurut aturan gereja ada beberapa tahap agar bisa dilakukan pengusiran dan itu akan memakan waktu berminggu-minggu. Mereka yang udah pasrah akhirnya mendapat rekomendasi dari Pendeta Perez. Pendeta Perez merekomendasikan seorang tabib yang dulunya adalah seorang pendeta yang bernama Rafael. Singkatnya, mereka pun pergi ke tempat Rafael dan meminta bantuannya untuk mengusir La Llorona dari mereka. Setelah Rafael melihat luka di tangan mereka, dia bilang kalau mereka harusnya menemui pihak gereja dan dia menolak untuk membantu mereka. Tapi setelah Sam memohon, akhirnya Rafael setuju untuk membantu mereka. Rafael bilang ke mereka kalau luka itu adalah tanda kutukan dari La Llorona. Awalnya Anna mengira kalau dia membawa anak-anaknya pergi jauh, berarti kutukan itu bisa hilang dari mereka. Tapi Rafael bilang kalau La Llorona itu melekat bersama mereka, bukan bersama rumah mereka. Singkatnya, Rafael dibawa ke rumah mereka, dan mereka semua bekerja sama menyiapkan segala sesuatu yang mereka perlukan. Malam harinya, Anna dan anak-anaknya duduk dikelilingi lilin. Saat itu, Rafael udah merasakan kehadiran La Llorona. Rafael bilang kalau La Llorona lagi nyariin mereka. La Llorona yang gak menemukan mereka akhirnya teriak hingga membuat lilin-lilin mati. Dan benar aja, setelah lilin mati, La Llorona akhirnya menemukan mereka. Dan dia langsung melempar Hana hingga dia pingsan. Rafael yang melihat itu cuma bisa bengong dan belum melakukan apa-apa. Chris dan Sam yang ketakutan akhirnya bersembunyi di bawah meja makan. Sayangnya, usaha mereka buat bersembunyi sia-sia. Karena La Llorona akhirnya menemukan mereka. Dan bahkan dia menarik Chris buat diajak ikut bersamanya. Untungnya, Rafael datang menangkap Chris dan langsung menyiram La Llorona dengan air matanya sendiri yang sebelumnya udah disucikan Rafael. Akhirnya, La Llorona berhasil diusir keluar dari rumah, dan dia sama sekali nggak bisa masuk, karena Rafael udah menabur benih pohon api sebagai penangkalnya. Saat itu, Sam bilang ke ibunya, kalau bonekanya ketinggalan di luar rumah, dan tanpa mereka sadari,
Sam membuka pintu buat mengambil bonekanya yang ada di luar. Anna yang melihat itu melarang Sam, tapi Sam malah maksain hingga membuat penangkalnya itu berantakan. Dan yap, Sam pun ditarik sama La Llorona dan langsung ditenggelamkan ke dalam kolam di belakang rumah mereka. Anna pun bergegas nyebur ke dalam kolam buat nyari Sam. Dan saat Anna menemukan Sam, La Llorona muncul dan menghalangi Anna buat menyelamatkan Sam. Rafael yang melihat itu terpaksa menyucikan seluruh air di kolam itu. Dan akhirnya Anna pun terlepas dan berhasil menyelamatkan Sam. Jujur ya, Mimin itu greget banget sama si Sam. Kalau kalian gimana guys? Singkatnya, Sam yang selamat cuma bisa diam dengan tatapan kosong. Rafael bilang kalau saat ini jiwanya Sam itu udah dipegang sama La Llorona. Jika Sam pergi dan menemui La Llorona, maka Sam akan meninggal. Dan akhirnya Rafael memutuskan agar Chris dan Sam bersembunyi di dalam lemari, sedangkan dia dan Anna akan berjaga sampai matahari terbit. Saat di luar kamar, Anna bilang ke Rafael kalau tadi saat di kolam, dia nggak sengaja narik kalung yang ada di leher si La Llorona. Dan Rafael menyuruhnya untuk disimpan, karena siapa tahu nanti berguna untuk melawan La Llorona. Saat Anna dan Rafael beristirahat, Chris berteriak yang ternyata Patricia datang dan ingin membawa mereka kepada La Llorona. Patricia yang ingin anaknya dikembalikan akhirnya berantakin penangkal yang ada di pintu hingga membuat La Llorona kembali masuk ke dalam rumah. Chris dan Sam akhirnya pergi menyelamatkan diri dan mereka bersembunyi di atap rumah. Mereka ngira kalau La Llorona nggak bakalan bisa ke sana. Tapi ternyata mereka salah, dan justru La Llorona berhasil menemui mereka. Saat La Llorona mendekat, Chris nunjukin kalung La Llorona yang dia dapat dari ibunya. Dan ya, La Llorona berubah menjadi manusia lagi. Di sisi lain, Patricia akhirnya sadar, dan dia membantu Anna yang terkunci di ruangan bawah tanah. Dan dengan segera, Anna pergi mencari anaknya bersama Rafael. Kembali ke Chris, dia yang gak sengaja mundur akhirnya membuka cermin yang ada di belakangnya. Dan tiba-tiba La Llorona berubah menjadi hantu lagi. Rafael yang membawa salib dari kayu pohon api mencoba menghentikan La Llorona, tapi dia malah terlempar. Anna yang mencoba melindungi anaknya akhirnya diberikan salib itu, dan dia langsung La Llorona beserta kutukannya pun hilang dari mereka, dan film pun selesai. Jujur ya, Mimin agak aneh dan banyak pertanyaan setelah nonton film ini. Salah satunya tuh, kenapa luka di badan Rafael yang diperban bajunya ya? Oke, sekian dulu video Mimin kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton video Mimin sampai habis. Semoga kalian tetap sehat dan rezekinya lancar selalu ya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like dan share ke sosial media kalian ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar Mimin semakin semangat buat upload konten dan video-video baru lainnya. Terima kasih.